Desaku, indah nian desaku. Kulihat sawah membentang dan gunung menjulang. Warna hijau daun padi bagai permata alam. Ku coba telusuri jalan untuk menikmati keindahan wajahmu. Ada tanya dalam hati, akankah wajahmu tetap berseri? Polusi, erosi mulai beraksi, mengusik keindahan anugerah ilahi yang takkan pernah terganti. Mentari mulai tenggelam dan aku pun tetap di sini, menikmati alam yang ada, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Oh, alam desaku, lestarilah. Halo, boleh gabung? Boleh, silakan masuk. Ini lagi apa, Cak? Lagi bahas puisi nih. Puisi itu apa sih? Coba tanya sama Fadel. Fadel sini dong. Gimana, Cak? Jadi gini loh, Del, Sabila mau tanya, sebenarnya puisi itu apa sih? Oh, puisi. Jadi puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, dan penyusunan lirik dan bait yang baik. Dan puisi dilakukan dengan bahasa yang cermat dan pilihan kata yang tepat, sehingga meningkatkan kesadaran orang akan pengalaman dan memberikan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan pemaknaan yang khusus. Oh, jadi gitu. Nah, gitu loh, Bil. Sekarang udah tahu toh apa itu puisi. Dan puisi sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsi. Nah, unsur intrinsik merupakan unsur yang terdapat dalam tubuh puisi. Secara sederhana, unsur intrinsik terdiri dari unsur kata, lirik, bait, bunyi, dan makna. Nah, pilihan kata puisi terbentuk dari unsur utama kata. Pemilihan kata yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur lain. Untuk itu, perlu dipertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan ritme, serta posisi kata sebelum puisi. Lirik atau baris merupakan bagian penyusun puisi lain. Lirik dalam puisi dapat berupa satu kata atau bisa berbentuk frasa ataupun berupa satu kalimat utuh. Pada puisi lama,
Umumnya terdapat 4 kata pada sebuah larik. Sementara itu, pada puisi modern sudah tidak ada batasan jumlah kata dalam setiap larik puisi. Nah, kemudian ada bunyi. Unsur bunyi dalam penyusun dan pembacaan puisi dibentuk oleh 2 faktor, yaitu rima atau sajak dan irama atau ritme. Dan yang terakhir ada makna. Makna merupakan unsur yang mengandung tujuan dan pemilihan kata, pembentukan larik dan bait. Makna bisa menjadi isi dan pesan dari puisi tersebut. Oh iya Bil, sebenarnya kan ada unsur ekstrinsik. Aku lupa, coba tanya ke Kera saja. Oh ya, aku jelasin ya Bill. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat di luar karya sastra. 1. Unsur biografi merupakan latar belakang penyair yang terkandung dalam puisi dan dirasakan oleh pembaca, misalnya suasana kesedihan akibat keluarga meninggal. Kemudian yang kedua, unsur sosial berkaitan erat dengan kondisi masyarakat atau sosial saat suatu puisi dibuat. Lalu yang ketiga, unsur nilai meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, budaya, politik, dan adat istiadat. Unsur nilai dan puisi sangat mempengaruhi baik tidaknya suatu puisi. Oh, jadi itu puisi cuma ada unsur doang. Tidak cuma itu, puisi itu juga ada struktur-strukturnya. Struktur puisi disebut juga metode puisi. Unsur fisik menjadi sarana yang digunakan penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Struktur puisi itu ada beberapa macamnya, antara lain itu ada tipografi. Tipografi atau perwajahan puisi merupakan bentuk penulisan puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Terus ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan penyair dalam puisinya. Terus ada imajinasi. Imajinasi merupakan salah satu unsur pembangun puisi akibat adanya penggunaan susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi. Lalu berikutnya ada bahasa kiasan. Bahasa kiasan merupakan unsur kapiltaan yang dapat menyebabkan sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambar dengan angan. Lalu ada konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan rasen atau lambang. Lalu ada verifikasi. Verifikasi merupakan unsur keputusan yang menyangkut rima, irama, ritme, dan metrum. Lalu berikutnya ada struktur batin puisi. Struktur batin adalah sebuah unsur yang membangun puisi yang tidak nampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin sendiri terdiri dari tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua ada suasana. Suasana merupakan hal yang dirasakan dalam jiwa pembaca setelah membaca puisi. Lalu yang ketiga, rasa. Rasa atau feeling merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang keempat, nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Yang kelima atau yang terakhir ada amanah tujuan atau maksud. Sadar maupun tidak ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Jadi gitu Bill, struktur-struktur puisi. Makasih ya Liz, sudah dijelasin tentang struktur puisi. Kalian tahu gak, selain struktur sama unsur masih ada musikalisasi puisi loh. Hah? Apaan tuh?
Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Puisi dapat disajikan dalam bentuk musikalisasi puisi dengan kolaborasi antara puisi dan musik. Musikalisasi puisi memiliki beberapa unsur, yaitu nada, harmoni, irama, ekspresi, dan pelafalan. Membaca puisi harus dengan ekspresi dan kreatif. Puisi memiliki keindahan dalam susunan katanya sehingga saat membaca puisi terasakan keindahan rangkaian kata. Oh, gitu Wahyu. Nah, jadi gitu pembahasan sekilas tentang puisi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Udah itu aja Wan, makasih ya. Makasih ya semuanya. Ya udah aku pamit dulu ya. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Ternyata seru juga ya belajar puisi.